Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gema Podcast Bawaslu Kota Pasuruan hadir kembali menyapa sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk sering-sering dengerin podcast kita ya di YouTube Bawaslu Kota Pasuruan. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Kali ini Gema Podcast kedatangan Ketua Pemuda Muhammadiyah. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi Mas Fian. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, agak kurang enak badan, batuk, makanya saya pakai masker. Oke. Tapi kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Ajeng udah divaksin 2 kali. Kalau Mas Fian sudah vaksin apa belum? Kebetulan belum, karena ada komorbid, jadi masih harus. Iya. Harus diteliti lagi ya Mas ya. Oke. Semoga segera sehat kembali Mas, biar aktivitasnya selalu lancar. Oke. Terima kasih. Kalau boleh tahu nih Mas Fian, bisa dikenalin sedikit sebagai apa di Pemuda Muhammadiyah, terus sudah berapa lama menjabat? Oke, saya di Pemuda Muhammadiyah alhamdulillah mendapat amanah menjadi ketua mulai periode 2018-2022. Ini tinggal 1 tahun lagi ya. Kelar nih jabatannya. Itu bisa diperpanjang lagi nggak Mas? Bisa, secara aturan bisa, tapi kayaknya tidak lah, karena kalau ngomong perkaderan kan harus berjenjang begitu, sehingga harus lebih naik dari sebelumnya begitu. Kalau rencananya mau setelah habis mau kemana nih? Ya. Idealnya memang harus ke wilayah, ke Jawa Timur begitu. Oh, naik ke provinsi ya, jenjang lebih tingginya lagi. Lebih tinggi. Untuk pemilihannya menjadi ketua Pemuda Muhammadiyah gitu seperti apa sih Mas? Ya kader-kader yang sudah mengikuti Baitul Arqam dasar, apa itu, kemudian itu adalah semacam pelatihan untuk menjadi kader Pemuda Muhammadiyah, di mana setelah kita menjadi kader, menjadi pengurus selama periode ini, setelah itu baru boleh mencalonkan begitu, secara aturan begitu. Lebih selektif jadi lagi. Jadi harus sudah menjadi pengurus dulu, setelah itu jadi ketua. Oke. Ya. Kan ini ngomong-ngomong temanya peran pemuda Muhammadiyah terhadap demokrasi. Oke. Kalau secara personal nih Mas ya, aku mau tanya nih, Mas Fian pernah mempunyai pengalaman menjadi penyelenggara pemilihan nggak Mas? Penyelenggara pemilu presiden pernah, sedangkan pemilihan wali kota juga pernah. Sebagai apa itu Mas? Yang pemilu itu masih menjadi anggota di penyelenggara pemilu tingkat kecamatan PPK itu. Terus kalau di pemilihan wali kota tahun 2015 ya kalau nggak salah, itu menjadi juga PPK. PPK juga ya, anggota juga. Masih anggota semua. Masih anggota. Ya. Kan kalau kemarin berarti nggak njabat, nggak ngikut jadi pengurus pemilihan. Nggak daftar apa? Nggak daftar. Lagi istirahat? Nggak daftar. Oke, kalau pengalaman yang menarik apa selama menjadi penyelenggara pemilihan nih Mas? Pengalaman yang menarik ya bagaimana kemudian kita menjalankan, kalau di PPK itu kan menjalankan regulasi. Kemudian ada yang namanya PKPU, tahapan-tahapan begitu. Kalau itu karena sudah tertahap-tahap, tinggal kita laksanakan sesuai dengan aturan di PKPU, sehingga yaitu penyelenggaraan pemilihan wali kota dan pemilu waktu itu ya lancar begitu, tidak ada persengketaan, tidak ada ini sampai gugatan ke MK, karena waktu dulu itu di bawah 12% mungkin ya, di atas 12% nggak bisa melakukan gugatan ke MK waktu itu. Kalau sekarang nggak tahu, saya belum update lagi ini. Iya. Balik lagi nih ke organisasi Pemuda Muhammadiyah. Kalau Pemuda Muhammadiyah sendiri terkait politik pemilihan wali kota dan wali kota kemarin tuh gimana pandangannya? Apakah sesuai dengan regulasi atau sesuai dengan
kaidah ya mungkin ya pemuda Muhammadiyah sendiri, Mas. Jadi begini, kalau kita ngomong pandangan pemuda Muhammadiyah, kalau pandangan pemuda Muhammadiyah kita selalu melakukan kajian-kajian. Kajian-kajiannya apa? Misalnya kajian terkait rezim atau wali kota sebelumnya misalnya. Apa saja? Oh, terkait serapannya bagaimana, terkait COVID kemarin serapannya berapa persen, itu kan ada datanya sudah. Nah, di situ juga kita melakukan kajian terhadap calon-calon baik incumbent maupun yang baru, penantang baru. Makanya kemarin kalau secara sikap di organisasi tentunya tidak ada, tapi kita selalu melakukan kajian-kajian sehingga menghasilkan sintesis atau hasil kajian begitu yang bisa kita gunakan sebagai landasan untuk memilih bagaimana kemudian kader-kader Muhammadiyah menganalisa terus kemudian melakukan perilaku memilih, tentunya dengan bahasa resiko yang paling kecil untuk kemudian lebih baik begitu. Jadi itu yang kita lakukan, kita melakukan analisis terus kemudian mana calon yang terbaik begitu. Berarti kajiannya dipublikasikan hanya di kader-kader saja? Ya, karena ini hanya untuk internal. Data itu kan kita bisa dapat dari mana saja, baik data primer maupun sekunder. Kita lakukan analisis sehingga kita tahu siapa yang baik, apakah incumbent lebih baik atau penantang ini punya strategi yang lebih baik, walaupun tidak apple to apple. Maksudnya kalau yang lampau dia hanya sudah melaksanakan, sedangkan yang baru belum melaksanakan untuk eksekutifnya, tetapi kita bisa memilih strategi di kampanye bagaimana, sehingga kita punya fungsi prediksi begitu, sehingga kita memilih seseorang tentunya dengan analisis dan teori yang sudah ada. Pisau analisisnya kan pasti teori, sehingga punya fungsi prediktif bagaimana kemudian Pasuruan ke depan bagaimana begitu. Berarti untuk Pasuruan yang lebih baik. Harapannya begitu. Kalau dilihat sekarang gimana hasilnya? Serapan terkait COVID juga lebih bagus ya mulai sekarang. Terus pengendalian COVID juga kalau di bidang kesehatan saya rasa juga sudah cukup baik. Terus banyak ya ngomong kanalisasi itu sesuai kebijakan. Data yang sudah dianalisis hasilnya oleh pemuda Muhammadiyah sendiri. Kan kita sudah berapa bulan kemarin sejak pemilihan nih? Berapa bulan? Mulai Desember kan sih, ya. Sudah hampir 1 tahun ya. Tahun. Ini kan juga sudah mulai harus dievaluasi. Kemudian kita belum mengevaluasi secara detail, tapi faktanya pertama pengendalian, terus kemudian layanan masyarakat terkait COVID. Vaksinasi kita juga sudah lebih dari 80 kalau nggak salah. Soalnya kemarin saya lihat 80% update di sosmednya tenaga kesehatan atau dinas kesehatan begitu. Tak rasa banyak hal yang bisa kita evaluasi, terutama pembelanjaan APBD kita berapa, itu kan juga nanti kita harus evaluasi di akhir tahun ini tentunya, karena ini masih satu periode ya, 1 tahun 1 periode begitu, sehingga nanti kita tahu serapannya sudah tepat untuk masyarakat atau tidak begitu. Oke. Berarti nanti itu langsung disampaikan ke pihak terkait hasil analisisnya? Pastinya, karena ya itu tadi bentuk kanalisasi pendapat, kanalisasi antara eksekutif dengan masyarakat atau ormas itu perlu dibangun, karena kalau nggak begitu aspirasi kita tidak tersampaikan baik ke legislatif maupun eksekutif, sehingga hal-hal yang seperti itu perlu dibina dan dibangun pun dengan konteks analisisnya, sehingga kita berbicara tidak berdasarkan dugaan atau asumsi saja begitu. Berdasar data-data yang sudah dikumpulin ya Mas ya. Oke. Kalau pemuda Muhammadiyah sendiri kontribusi terhadap demokrasi sudah ada beberapa yang dijalani nggak Mas? Oh ya, kemarin tentunya kita mengakomodasi kawan-kawan yang mau menjadi penyelenggara pemilu
dengan cara memberikan pembekalan sehingga kawan-kawan ketika masuk ke dalam penyelenggara pemilu tidak sama sekali kosong begitu, terutama terkait karena misalnya perkaderan, fungsi perkaderan itu kan salah satunya adalah memberikan informasi kepada adik-adiknya, kepada anggotanya begitu mengenai penyelenggaraan pemilu nih misalnya. Oke, sekarang adik-adik mau di mana? Oh ya PPS dulu kita tata. Usia yang belum pernah jadi PPS dulu. Misalnya kita tata, terus kita belajar bareng untuk kemudian kita distribusikan kader-kader terbaik kami dari Pemuda Muhammadiyah untuk mengawal demokrasi melalui mekanisme rekrutmen penyelenggara pemilu begitu, sehingga ketika terpilih yaitu adalah kader-kader kami yang terbaik. Berarti didukung ya, dikawal terus ini ya. Ya harus dikawal karena demokrasi memang harus dikawal. Iya. Kalau tidak, ini kan kita bukan kemudian politik ansih atau pendekatan politik yang murni berpolitik, karena ormas di Pemuda Muhammadiyah itu tidak boleh ansih begitu. Bahkan saya ketika mencalonkan diri menjadi politikus, saya harus mundur begitu. Enggak mengatasnamakan organisasi ya, mengatasnamakan personal. Tetapi ini kan bukan politiknya, saya berpolitik, adik-adik kader berpolitik, tapi adik-adik kader menjadi penyelenggara pemilu, mengawal demokrasi, menjadi penyelenggaranya. Jadi ya nggak apa-apa kalau itu nggak apa-apa. Makanya kemudian saya bekali kawan-kawan untuk melakukan kapasitas upgrade ya, bagaimana menjadi seorang penyelenggara pemilu, baik secara material atau normatifnya. Baik kalau di Bawaslu ada Perbawaslu ya. Iya, ada Perbawaslu. Terus kemudian kalau di KPU ada PKPU. Kalau kemudian itu nanti ya kita bekali mereka dengan itu, pengetahuan tentang materi kepemiluan. Nah, yang berbeda adalah ada terkait materi-materi tentang pengalaman menjadi penyelenggara pemilu. Jadi itu juga berbeda. Mungkin kawan-kawan bisa baca PKPU dan Perbawaslu. Ya. Tapi ketika menjadi penyelenggara, trik-triknya bagaimana? Itu caranya untuk memimpin, menjalankan regulasi itu bagaimana kayak gitu. Dan setelah menjadi, tentunya selalu kita kawal. Kalau ada permasalahan apa dibicarakan sehingga semua bisa menyelenggarakan pemilu dengan damai dan sukses tanpa ada perselisihan persengketaan begitu. Untuk Mas Rian sendiri nih kan pengalamannya menjadi PPK kan ya. Betul. Mas ya. Pernah nggak sih Mas masa-masa sulit menjadi PPK itu? Kalau masa sulit kayaknya nggak ada deh. Tapi kalau masa sulit karena semua ini apa? Bisa dipikirkan bareng-bareng, bisa ya? Ada aturan regulasi ya begitu. Kalau tidak ada regulasinya maka harus ada terobosan regulasi atau terobosan hukumnya, apa asasnya gitu. Kita hanya menggunakan asas-asas pemilu saja begitu. Susah nggak sih Mas waktu dulu itu baginya antara tugas sebagai PPK menjadi ketua, mungkin ada pekerjaan lain kayak gitu Mas? Enggak sih, karena ya itu tadi, kalau kita sudah sukses selesai di wilayah Kedirian, sudah bisa selesai di wilayah diri sendiri, ya pasti sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita. Keluarnya jadi lebih enak begitu. Lebih profesional yang bagi waktunya. Itu sulit sih, saya aja masih belum bisa. dilatih. Mana yang kemudian jadi prioritas, mana yang kemudian yang jadi ini. Ya, jadi permasalahan ya harus karena diselesaikan. yang paling sulit itu sebenarnya konsisten terhadap ini sih ya. Kalau saya sendiri sih seperti itu. Masih belum bisa konsisten lah. Masih labil. Ya seiring dengan tubuh kembang kalau pertumbuhan dan perkembangan sih ya, manusia. dari jam terbangnya sendiri seperti apa gitu. Jamnya dilempar. Jam terbang jamnya dilempar.
Terus di masa-masa pandemi seperti ini kan Mas, ya pandemi belum selesai nih kan. Ya. Pemuda Muhammadiyah bagaimana cara menangani pandemi untuk ke masyarakat seperti itu Mas? Alhamdulillah kita kemarin mulai dari preventif pencegahan, yakni dengan penyemprotan. Ada di Muhammadiyah itu MCCC, Muhammadiyah Command Center Disaster kan. Itu disalurkan kemana Mas? Itu disalurkan kemana? Apa ke warga atau ke ini? Pertama memang prioritasnya ya ke orang-orang terdekat kita, warga Muhammadiyah. Tapi juga tidak menutup kemungkinan di kemarin ada permintaan RT, Mas, nyemprot di sini. Karena ya itu tadi kita menggalang juga dana dari masyarakat juga untuk masyarakat. Ada open donasi waktu itu. Terus kita punya beberapa tabung oksigen itu kita pinjamkan gratis. Tapi biasanya ketika sudah habis harus diisi begitu. Itu aturannya begitu. Ada kemarin juga bikin lumbung pangan juga. Ada berapa beras, berapa kuintal itu juga untuk sudah kami distribusikan ke warga. Misalnya dari Kodam 5 Brawijaya kemarin kita ambil 200 kuintal, 200 kilogram. Ada ya begitu itu. Suka dukanya menjadi ketua pemuda Muhammadiyah apa nih Mas? Nggak ada yang duka sih kayaknya. Suka ya. Karena kita berdakwah. Ya, kalau kita berdakwah harus bergembira. Kalau nggak bergembira dulu, bayangkan kita susah terus. Terus gimana? Mau produktif mungkin nggak mungkin. Orang sukses itu bukan berarti dia harus sukses dulu baru bahagia, tapi berbeda. Kalau kita belajar psikologi, yang harus pertama kali malah harus bahagia dulu, bukan harus kaya dulu kan gitu. Berarti kalau kita bahagia, produktivitas kita meningkat. Kalau meningkat, otomatis kekayaan mungkin bisa berpengaruh karena linear begitu, berbanding lurus begitu. Kayaknya kader-kadernya juga bahagia nih, kalau ketuanya bahagia seperti harus ini. Bahagia. Karena ya itu tadi, kalau kita ngomong teori medan ya, poros itu akan menjadi medan. Kalau kita nggak bahagia dulu, yang lain nggak akan bahagia di sekitarnya. Ya, di sekitarnya. Iya, itu sudah sunatullah itu, begitu. Sudah ajarannya kan nih. Sudah hukum Allah gitu. Kalau hukum alam kan ya begitu itu kan gitu. Karena itu sudah tertata. Kalau kita bahagia, pimpinan sudah bahagia, otomatis di sekitarnya lebih bahagia begitu. Karena magnet kan pasti akan menarik besi, menginduksi besi-besi untuk mengikuti menjadi magnet. Akhirnya otomatis bahagia juga gitu. Oke. Kita bahagia, yang lain juga berimbas. Jadi nggak perlu berduka, kasihan kalau jadi ketua organisasi sudah pandemi terus berduka gitu ya. Menurunkan imunitas itu. Padahal banyak yang bisa membuat bahagia. Iya. Kalau boleh sedikit deh pesan untuk kader-kader yang lain deh Mas, untuk kader-kader yang lain, kader-kader Muhammadiyah sendiri atau organisasi kepemudaan yang lain terkait demokrasi. Ya, kalau kita melihat demokrasi, pemuda pada dasarnya kalau kita ingat peristiwa Rengas Dengklok, terus kemudian Sumpah Pemuda, namanya perubahan itu dimulai dari pemuda. Makanya sekarang kita tidak boleh apolitik begitu, tidak mengerti politik, jengah dengan politik, karena kamu bisa makan atau tidak, harga berasmu ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Makanya sekarang ayo kawan-kawan pemuda di Kota Pasuruan terutama, coba kita melek politik. Tapi ya itu tadi, kita tidak boleh berdasarkan asumsi. Kita harus punya data yang kemudian data tersebut dianalisis dengan analisis pisaunya dengan teori, sehingga kita bisa memprediksi bagaimana kemudian apa yang mungkin terjadi, probabilitasnya apa yang mungkin muncul, sehingga kita sama-sama bisa berkolaborasi baik dari ormas apapun, baik dalam OKP apapun,
Kita dari Pemuda Muhammadiyah mengajak kawan-kawan UKP, organisasi kepemudaan untuk berkolaborasi memajukan Kota Pasuruan. Saya rasa banyak organisasi kepemudaan yang punya intelektual muda yang berkemajuan, progresif dan bergembira begitu. Oke, kalau pesan untuk sedikit aja untuk Bawaslu nih Mas, kan kita sudah MOU ya. Betul. Untuk pengawasan partisipatif. Saya apresiasi sekali. Ini adalah inovasi dari penyelenggara pemilu bahwa ada MOU terkait penyelenggara pemilu dengan organisasi kepemudaan untuk pengawasan partisipatif. Ini bagi saya adalah inovasi yang bagus. Karena apa? Melibatkan peran pemuda untuk mengawal demokrasi. Energi kita tersalurkan dengan positif begitu. Saya apresiasi dan terima kasih begitu. Terima kasih juga udah mau bersedia untuk MOU dengan Bawaslu Kota Ya. Pasuruan dan sudah bersedia hadir di Gema Podcast Bawaslu Kota terima Pasuruan kasih. ini. Sudah meluangkan waktunya. Oke. Saya rasa pertanyaannya sudah habis dan Mas Fian sudah memberikan jawaban-jawaban yang sangat menginspirasi untuk para pemuda yang lain di luar sana. Oke, saya ajeng untuk undur diri di acara Gema Podcast Bawaslu Kota Pasuruan. Mas Fian, terima kasih ya. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.